Jadi untuk KPR tuh apa aja sih yang mesti diliatin? Nah, Hey, seru banget sih kalian ngomongin apa dari tadi? Ini lagi ngomongin KPR, nanya-nanya properti sama Ken, mumpung di Oh, sini. gitu. Emang dia agent kamu tanya-tanya Tapi gitu? bisa kan, ngerti kan, bisa ngajarin Ngerti. aku. Anyway kita langsung duduk aja yuk. boleh. Mau pesen apa? Kita punya cuan preso dan ada Arabians. Kamu mau pilih yang mana nih? Cuan preso lah boleh, biar makin preso. cuan. Wih, oke. Kalau aku Arabica deh. Oke. Biar Oke deh. makin arah sahamnya. Siap. bener. Mending arah daripada cuan kan? Oke, langsung aja. Oke, kalau gitu silakan duduk, aku siapin kopinya ya. Oke. Halo Pak Cuan Troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu cuan ya. Kembali lagi bersama acara Sukor Coffee Talk, di mana saya Beus Jaya akan menjadi host pada acara kali ini. Dan tentu saja bintang tamu kita pada hari ini akan sangat spesial. Karena mengapa? Dia merupakan salah satu founder komunitas finansial pertama terbesar di Indonesia, yakni Get Rich. Siapa lagi kalau bukan Ken Henderson. Halo Ken, apa kabar? Hai, baik Ber. Lagi sibuk apa sekarang kamu ya? Ya di Get Rich sih, mostly Get ya di Rich Get ya? Rich, Investor Rich, yes. Oke. Nah, aku pengen nanya-nanya nih mengenai isu-isu yang lagi rame mengenai influencer maupun edukator saham. Saat ini banyak edukator, financial influencer yang selalu mempertontonkan pencapaian berupa kekayaan, barang-barang apa yang dia punya, atau sering disebut namanya flexing. Nah, pandangan Ken mengenai fenomena ini bagaimana? Ini fenomena berartinya bukan mengarah ke satu orang ya. Iya Oke ya. dong. Oke, jadi sebenarnya jujur gue kasihan sih. Karena gini, pandangannya adalah kita mesti tahu kalau setiap orang itu punya latar belakang keuangan yang berbeda. Ya. Di Get Rich itu kita percaya yang pertama setiap orang itu punya journey keuangan yang berbeda. Dan ya yang kedua itu starting point setiap orang juga berbeda. Ya. Jadi kalau si A bisa melakukan hal ini ketika ditiru sama si B itu belum tentu hasilnya bisa sama. Karena kan risk profile orang juga beda-beda. Setuju. Gitu. Jadi kalau dia edukator keuangan tapi dia flexing lalu tujuannya adalah untuk menjual produknya dia, ya kasihan orang yang kepancing. Setuju. Gitu. Terus kasihannya juga menurut gue gini, kayak gue nggak ngerti ya, maksudnya itu mungkin trik marketing. Mungkin dia melakukan itu untuk marketing, tapi efeknya adalah orang-orang yang sebagai netizen yang melihat pasti akan ada rasa gue desire-nya naik gitu. Desire-nya naik untuk ngejar bisa punya hasil seperti dia. Ya, betul. Gitu kan. Padahal ya belum tentu bisa begitu. Dan tidak semua orang terpanggil untuk melakukan hal itu. Setuju. Karena desire-nya dijual, jadi orang ngelihatnya tuh kesana gitu. FOMO gitu ya istilahnya ya. Yes. Sama mungkin gue boleh kasih contoh gini ya. Kalau lu punya center di tempat gelap, yang lu harusnya lakukan adalah kalau lu udah tahu jalannya, lu udah tahu medannya, maksudnya lu lagi naik gunung contohnya, dan lu punya center, yang lu lakukan kan kalau bareng-bareng sama orang-orang lain yang belum pernah melakukan hal ini, itu center diarahkan ke jalan depan dong. Iya. Ini awas ada lobang, jangan diinjak nih. Tapi yang terjadi malah center yang si influencer punya ini, dia bukan kasih tahu jalan lobangnya di mana, tapi dia ngarahin center ke diri dia sendiri. Iya. Lihat nih, gue udah di atas. Lu mau kayak gua nggak? Istilahnya gitu. Iya, lu mau kayak gue nggak? Ini jalannya nih, gue udah tahu nih, gitu. Iya. Jadi semacam cult gitu ya jadian ya. Ya. Oke. Dan aku suka banget yang dikatakan oleh Ken tadi. Setiap orang memiliki latar belakang atau background yang berbeda-beda. Seperti saya contohnya latar belakangnya dari Sleman, kemudian tuh Sudirman, dan juga Ken juga pasti memiliki masa lalu yang berbeda, di mana papa kamu sempat bangkrut ya dulu. Dan malah itu menjadi turning point kamu hingga mencapai titik saat ini. Nah, bisa diceritain nggak kronologis kejadiannya waktu itu? Mungkin bukan bangkrut, literally bangkrut, tapi bokap ini punya hutang. Jadi dia menjalankan bisnisnya, keluarga zaman dulu, kebetulan keluarga gue backgroundnya dia nggak ngerti tentang keuangan. Ketika dia punya uang yang ada foya-foya belanja gitu. Iya.
Dan ya mungkin karena masa lalu pas kecilnya bisa jadi, bukan bisa jadi, memang dia hidupnya boleh dibilang ya pas-pasan gitu. Ya cukup lah, maksudnya ya ada tapi bukan orang yang berlebih gimana gitu. Betul. Jadi ketika dia bangun bisnis, by the way bokap gue tuh geng-geng gelodok, punya toko ruko gitu ya. Typical Chinese Cindo gitu ya. Nah ketika punya duit yang dia lakukan adalah beli barang-barang yang konsumtif. Nah, gue yang dulu tidak mengerti hal ini ya gue melihat itu kan hal yang bokap gue bisa melakukan ini semua ya. Bisa sekolahin anaknya. Tapi ternyata leverage yang dia lakukan, leverage-nya itu pakai utang bank. Jadi ketika lagi kondisi ekonomi sulit gitu ya, karena kan mulai kena hempas ya. Maksudnya itu bukan hal yang bagus untuk ditiru. Tapi karena gue sebagai anak gue gak ngerti gitu ya, ya gue mikirnya adalah dari gue remaja itu gue mencontoh bokap gue harus bisa punya penghasilan. Ya. Jadi gue ikut MLM gitu ya, jualan. Bahkan gue dilatih jualan dari gue SD. Wow. Jualan stiker di sekolah, jualan stiker di restoran, bukan restoran lah, kedai makan gitu. Dimana biasanya kalau ada anak kecil gitu, kita lagi makan di kaki lima, ada anak kecil yang tawarin, kita bisa nolak. Nah ini bokap gue juga biasanya kalau ada anak kecil datang nolak, tapi kali ini gue disuruh jadi anak kecil itu. Yes. Supaya jiwa entrepreneur tumbuh dari kecil ya. Iya. Dan menurut gue ya gue yang gak ngerti kalau pola keuangan orang tua gue ini salah, tapi gue jadi bisa cari uang, nah gue gak bisa kelolanya gitu. Ya, oke. Dan sekarang selain kamu bisa mengolah uang, kamu juga bisa melakukan investasi ataupun trading di pasar saham. Karena tentu saja dalam berbagai edukasi atau seminar yang kamu berikan, kamu juga membawa salah satu topiknya mengenai investasi saham. Nah, kalau menurut pandangan kamu, dari yang kamu lakukan, ala Ken Henderson, investasi dan trading sahamnya itu seperti apa sih? Apakah kamu orang yang gampang FOMO atau orang yang benar-benar research dulu sebelum beli atau bagaimana? Jadi tadinya jauh sebelum menikah ya, gue itu trader lah. Boleh dibilang investnya lebih sedikit, tradingnya lebih banyak. Nah, ketika gue trading dan gue sambil melakukan doing business gitu ya, gue akhirnya sadar kalau waktu gue ini nggak cocok nih kalau trading. Ya. Karena plannya gue jualnya di atas, karena gue lagi sibuk nggak sempat pegang atau sempat lihat layar gitu, gue malah jualnya jadi nanggung gitu. Udah keburu lewat timingnya. Iya. Nah dari situ itu kejadiannya tahun 2018-19, akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya gue invest aja deh. Gitu. Nah sebenarnya kalau ngelihat perusahaan kan simple. Kita lihatnya dari mirip seperti kita punya personal finance lah. Kita lihat income kita versus dengan expense kita gimana. Kalau income kita lebih besar, expense-nya lebih kecil gitu, artinya kan kita boleh dibilang oke nih. Nah terus kalau perusahaan income-nya dia dari mana aja? Apakah jangan-jangan gara-gara tiba-tiba jual aset jadi income-nya gede, atau sebenarnya emang perusahaannya bagus, menghasilkan gitu. Terus dia punya keunggulan bahasanya. Dia punya keunggulan dibanding dengan kompetitor lainnya atau enggak. Prospek kedepannya seperti apa, manajemennya bagus atau enggak gitu, utangnya gimana, kan dicek juga. Apakah perusahaan ini layak untuk diinvestasi nggak sih, atau kita layak beli nggak sih perusahaan ini. Sebenarnya ini logik-logik yang simple, tapi kadang orang nggak sadar karena FOMO atau denger kata si A, perusahaan ini bagus nih, nggak ngecek dulu tapi langsung ikutan beli. Oke, jadi intinya kan ini melihat suatu saham itu bukan hanya 4 huruf doang ya, tapi merupakan suatu perusahaan yang memiliki income, memiliki pengeluaran, memiliki net profit, dan tentu saja perusahaan tersebut harus dilihat valuasinya, proyeksi keuangan kedepannya, dan bagaimana pertumbuhannya, sehingga apakah harga tersebut udah cukup murah atau belum, dan proyeksi kedepannya performanya seperti apa. Seperti itu ya, jadi lebih fundamentalis ya, bukan lebih ke arah trader ya. Ya. Oke, good. Cuman somehow pas mau beli ya lihat juga, jangan kan pernah ya, maksudnya kan itu bisa di-combine gitu. Setuju. Gue pernah ngelihat, menurut gue nih bagus, tapi gue nggak peduli sama sekali dengan technicalnya. Gue belinya di atas, ketika harganya turun kan agak rasa kayak sayang nih. Psikologinya jadi terganggu. Setuju. Iya. Jadi walaupun kita melihat kesehatan perusahaan, tapi untuk entry dan exit kita lihat supply and demand lah ya. Yes, menggunakan teknik analisis. Luar biasa Ken Henderson. Dan untuk kalangan milenial juga, saat ini yang topik lagi rame itu bukan hanya soal investasi, tapi banyak generasi milenial
terutama masyarakat Indonesia juga ya pada umumnya, yang terjebak sama namanya pinjaman online atau pinjol. Bahkan ada yang rela untuk menggadaikan barang-barangnya untuk dapat pinjol ataupun menggunakan pinjol untuk investasi. Nah, bagaimana pandangan Ken terhadap fenomena pinjol ini? Ini ada cerita unik. Jadi waktu itu lagi ada acara presscon gitu dari another brand. Terus gue hadir di situ. Selesai acara, ada wartawan yang memberikan pertanyaan gue dan pertanyaannya itu menyudutkan. Oke. Literally menyudutkan. Menyudutkannya bukan gue, tapi pemerintah yang disudutin. Nah, Ya. nggak apa-apa. Oke, lanjut aja. Jadi si wartawan ini nanya, menurut Mas Ken, ini fenomena pinjol ya. Ternyata datanya banyak guru-guru di Indonesia itu kejebak pinjol Ya. dan nggak bisa bayar. Menurut Mas Ken, salah nggak nih pemerintah? Oke. Wah, pertanyaannya kan menyudutkan, kayak jawabannya cuman yes or no gitu kan. Iya, betul. Well, menurut gua, by the way, dengan fenomena yang terjadi, bukan cuman guru-guru doang. Kan banyak banget, menurut data juga banyak orang kejebak pinjol. Sebenarnya ini tuh perannya kita sebagai financial educator, bukan cuman bukan cuman menjual kelas gitu. Setuju. Tapi kita benar-benar harus kasih edukasi yang netral untuk semua kalangan supaya keuangannya jadi makin maju dan ada pertumbuhan. Oke, jadi edukasi yang dilakukan oleh Ken Henderson dan juga komunitas kamu itu Getrish itu end to end ya, bukan hanya mengenai soal mulu investasi atau jualan produk, tapi betul-betul bagaimana memanage personal finances. Salah satunya mengenai penggunaan hutang ya. Nah, kalau menurut Ken Henderson, penggunaan hutang melalui pinjol itu bagaimana? Pandangan pribadi kamu? Nggak disarankan sih sebenarnya. Yang disarankan kenapa? Well, gue bukan orang yang pernah pakai pinjol, tapi kalau untuk leasing mobil gitu, kebetulan nyokap gue pinjem nama waktu itu untuk leasing mobil karena lagi buka bisnis. Nah, setelah lunas, ya kan kita nggak mau utang dulu, nggak mau utang melulu kan, Iya. kita lunasin dong. Setelah beberapa waktu dari mau lunas, itu kayak diteror, tapi bukan diteror debt collector. Ditawarin pinjaman terus. Dan karena pakai nama gua kan, nomornya data gua. Iya. Jadi wah, itu kayak tiap hari ditawarin duit. Pak, mau nggak KTA kredit ya. tanpa ampun. Jadi Yes. banyak orang kejebak merasa ini sebuah facility, tapi sebenarnya yang jadi masalah itu kan how we manage it. Iya. Kita punya nggak sih kapasitas untuk ngelola uang itu? Kalau kita bisa kelola uang kecil yang kita punya, ya nggak heran one day kita terima yang besar. Nah, sedangkan yang pinjol-pinjol lakukan, dia itu kan promosi besar-besaran dan belum tentu orang punya kapasiti buat ngatur uangnya. Setuju. Jadi kebantai. Setuju banget. Dan segala suatu hal mengenai finansial tentu saja diedukasi ya di namanya komunitas Getrish yang merupakan salah satu komunitas pertama finansial di Indonesia. Tepuk tangan buat Getrish. Nah, aku penasaran banget nih sama Ken Henderson yang mendirikan Getrish. Bagaimana latar belakang pendirian dari Getrish itu sendiri dan sejarahnya seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya gue itu udah mulai bisnis training, atau mungkin dulu dikenal dengan motivator gitu ya. Ngajar ke institusi pendidikan, ke sekolah, kuliah, kampus gitu. Itu dari tahun 2014. Gue bisa cari uang, dapat income yang lumayan, tapi gue nggak bisa kelolanya. Nah, akhirnya gue jatuh tuh di keuangan gara-gara jadi OKB, orang kaya bego. Karena terima duit, spending. Karena kan gue cuma lihat itu dari orang tua gue kan. Betul. Jadi itu culture yang diturunkan tanpa sengaja. Tapi ketika gue udah jatuh di keuangan, gue baru sadar, gila, gue selama ini punya uang, cari uangnya oke, tapi harusnya nggak gini deh kayaknya. Karena kondisinya waktu itu gue minus. Yes. Gitu, akhirnya gue sadar, gue udah banyak belajar di Indonesia, tapi gue waktu itu belum ketemu guru yang netral secara keuangan. Nah, akhirnya gue nabung lagi, gue pergi ke Singapura. Waktu itu ada Robert Kiyosaki, ada T. Harv Eker, ada Tony Robbins. Jadi beberapa kali mereka ke Singapura itu, gue beberapa kali juga datang dan gue belajar. Nah, gue pulang, terus gue praktekin. Dari kondisi keuangan gue minus,
gue bisa balik ke titik nol dan bisa surplus. Nah itu kan sebenarnya kunci yang gue pelajarin adalah si money management itu. Oke. Gue sadar akhirnya setelah gue udah comeback, ini tuh masalah bukan cuman gue alamin. Banyak orang ngalamin hal serupa. Bisa cari duit, sehari-hari sibuk dengan datang ke kantor 8 to 5, punya income yang oke, tapi keuangannya stres gitu. Gak bisa mengolah istilahnya ya. Ya karena masalahnya nggak bisa ngelola. Betul. Nah akhirnya oke deh, gue bersama dengan tim, oke kita yuk bikin Gadrich. Gitu. Oke, jadi itu semua berangkat dari pengalaman pribadi Ken Henderson juga ya, yang awalnya punya banyak duit tapi nggak bisa mengolah, ujung-ujungnya minus. Tapi dengan akhirnya berangkat ke suatu seminar di Singapura, ini menjadi breakthrough dari Ken Henderson mendirikan suatu komunitas bernama Gadrich. Halo Mas Bernard, halo Halo. Ken. Aku mau ajak kalian biar makin seru nih ngobrolnya main games ya. Di sini udah ada kru kita, ada Jeremy sama Maggie yang akan jadi tim kalian berdua. Gamesnya games apa? Kita akan main tebak kata. Nah, dalam satu tim ini terdiri dari 2 orang, yaitu Ken dengan Maggie, Mas Bernard sama Jeremy. Nah, di sini yang satu bertugas sebagai memberikan clue, yang satunya lagi harus menebak kata. Nanti yang menebak kata akan memakai headphone, jadi nggak akan dengar suara kalian. Oke. Gitu. Dan pemegang kata akan memberikan clue kepada si penebak. Waktu untuk menebaknya hanya 1 menit. Hanya 1 menit, tidak diperbolehkan memakaikan gerakan ya, jadi nggak pakai gestur ya. Lalu bisa bilang pas jika pemberi clue ingin mengganti katanya, lewat gitu ya. Lalu tim dengan poin terbanyak akan menjadi juara dan seperti biasa peserta yang kalah harus posting story mengaku kalah dari yang menang di tag yang menangnya. Mantap. Lalu tag @sukorsekuritas dan hashtag #sukorcoffeetalks gitu. Oke. Kita mulai sekarang gamesnya. Let's go. Siap, kita mulai dari timnya Ken dulu ya. Jadi nanti aku akan ngabisin katanya di timnya Ken. Berarti yang nebak Maggie. Kenceng banget. Siap-siap Maggie. Kedengeran nggak kira-kira Ken yang ngomong? Gue aja denger lagunya dia gitu loh, gue kayak. Oke, ini untuk, nah kamu tim 1 ya, ini katanya. Draw, daun, daun teh, daun ta, daun tren. Iya. Ayo lanjut. 1 untuk Ken, selanjutnya. Oke. Belum, blue chip, Ya, 2 untuk Ken. Jago. Panjang banget. pusat, bursa efek Indonesia. Oke, 3 untuk Ken. Jam, Oke, saham. habis. Oke. Yeay. Ada lagi ya, 1 lagi. 3. Satu lagi. Resisten, Oke. Selesai untuk, berarti Ken tebak semuanya ya, 5. Wih. 4 tadi kan? Udah 5, kan udah 5 katanya. Oh iya. Tadi dari downtrend, blue chip, bursa efek Indonesia, saham sama resistance. Ada 5. Sahamnya nggak ketebak tadi? Sahamnya ketebak. Ketebak ya? Oh iya. Ya, oke. Sekarang ke timnya Mas Bernard. Nah, kalau pakai Ya. gerakan lucu tuh. Resisten. Waduh. Oke, yuk. Oke. Kita mulai ya untuk timnya Mas Bernard. Nggak kedengeran ya? Buyback. Oke. Emiten. Nggak boleh pakai gerakan. Uptrend. Oke. Fundamental. Oke, 3. Pasar modar. Modar.
Pas aja. Pas. Pasar Lewat. modal. Oke. Reksadana. Oke, ini karena angkanya sama kan 55. Jadi untuk end game-nya ada babak lagi ya, satu babak lagi ya. Wah. Oke, ini mau mulai siapa dulu nih? Waktunya lebih pendek dong, 30 detik. Iya, 30 detik ya. Kali ini aku kasih dulu 3 soal. Oke. 3 soal, tapi kalian nanti aku kasih katanya sama, terus kalian sama-sama bergerak. Jadi siapa yang paling cepat dia yang dapat poinnya. Oke. Oke. Aku mulai ya dari sekarang, juga pakai headphone lagi. Ekspresif nih. Iya, tidak boleh bersuara. Apa? Oke. Oke, 1, 2, 3. Sikut. Breakout. Sideways. Chart. Salah. Technical. Sideways bukan. Cup and handle. Oke. Waktunya habis. Jawabannya apa? Jawabannya benar resisten. Tadi kan poker gini-gini. Masih nol ya. Jadi dua-duanya masih Jadi nol aku ya. ikutin. Iya deh. Dua-duanya masih nol ya. Oke. Oke, kita ke kata yang kedua. Aduh. 1, 2, 3. Masak. 1. Ngomong. Mikir. Mana ya? Muter. Dividen. Stock split. 5, 4, 3, Buyback. 2, Undervalue. 1. Overvalue. Pepet. Salah. Jawabannya IPO. Susah segerakin. Susah banget. IPO apa gitu? Pertama bagi- kali meluncur. Pertama kali meluncur. Oke. Oke, ini yang ketiga ya. Kalau nggak bisa ntar aku Oke. kasih kata lagi. Oke. Yang ketiga ini ya. Oke. Masih 0-0 loh ya. Ini bahasa Inggris cluenya, oke. Ini bahasa Inggris, kita mulai 1, 2, 3. Reading. Checklist. Technical chart, technical pattern. Cup and handle. 5, 4, 3, 2, Cup and handle. Aduh. 1. Breakout. Pepet. Indikator. Indikator. Ini Gimana bahasa Inggris, geraknya? ini bahasa Inggris. Belum bisa gerak. Katanya value investing. Nilai ceritanya nilai. Ini masih sama nih, nggak Boleh bisa. nggak kita tuker, dia yang nebak, gue yang ini? Enggak. Nggak bisa. Oke, aku masih punya soal buat kalian ya. Kata-katanya tidak bisa digerakkan. Baik, ini harusnya bisa. Oke ya, 1, 2, 3. Bahasa Inggris Indonesia. Bahasa Inggris. Oh, plate. Chair. Bahasa Inggris ya? Iya. Chair. Glass. Cup and handle. Cup and handle. Apa ini? 5, 4, Shareholder. 3, 2, Plate. 1. Tetot, gimana sih? Apa? Gimana gerakin? Blue chip. Blue chip. Blue chip. Ya. Wah, gimana krunya pinter loh, Oke, nih, aku kasih satu kata lagi ya. Terakhir ya, kalau nggak imbang berarti. Ini aja deh. Atau ini. Oke ya. Inggris, 1. Indonesia nih? Ini bahasa Inggris. Oke. Istilah pasar modal. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Downtrend. Ya. Yeay! Gila Untuk pemenangnya adalah Selamat. Ken. Mantap. Nah, ngomong-ngomong nih, kenapa namanya Get Rich? Ini kita penasaran juga nih. Banyak yang salah sebut, orang-orang sebutnya line Let's Get Rich ya. Yang mainan di handphone itu ya. Jadi Get Rich itu sebenarnya dari gathering rich mindset people.
gitu. Jadi kita pengen gather orang-orang yang yuk kita sama-sama maju supaya mindset keuangan kita bagus, kita bisa kelola keuangan kita bisa bikin pertumbuhan di keuangan kita dan akhirnya bebas dari stres keuangan. Oke, jadi intinya mengumpulkan orang-orang yang memiliki rich mindset ya, yang ingin memiliki gaya hidup orang kaya, yang mana kita bisa manage keuangan kita, sehingga kita bisa mengakumulasi wealth kita ke depannya. Nah, kalau impian terbesar dari komunitas Get Rich ini apa? Apakah sudah tercapai semuanya atau masih ada mimpi-mimpi lagi nih, Ken? Pas kita bangun, jujur pas kita waktu itu mulai di tahun itu tuh kita ngerasa ini bener-bener God's grace. Jadi anugerah Tuhan banget di zaman itu belum banyak orang yang ngomongin keuangan masih bener-bener tabu banget dan gue boleh ngalamin kejatuhan keuangan duluan sehingga bangkit dan bangun Get Rich. Nah, di saat awal mimpi kita tuh simple. Kita pengen supaya kita bisa bikin orang-orang melek secara keuangan dan keuangannya bertumbuh. Mereka tahu ketika terima duit, gue harus ngapain nih? Gitu. Tahun 2020 COVID kan? Ya. Tiba-tiba semua orang ngomongin keuangan. Nah, ini adalah hal yang awalnya gue seneng. Kenapa? Karena kita udah duluan. Artinya ketika kita udah duluan dan mimpi kita itu sudah banyak orang yang tergaungkan our dream gitu, our vision, ini makin mudah untuk orang-orang melek secara keuangan dong. Agree. Tapi kok ternyata banyak orang-orang yang tiba-tiba 2020 ini muncul ngomongin keuangan tapi ternyata nggak netral. Ada yang ngarahin ke instrumen tertentu untuk keuntungan pribadi mereka juga. Nah, di situ kita sadar buat bikin orang melek aja nggak cukup. Visionnya kita saat ini kita mau jadi terang, ibaratnya tuh mercusuar. Ya. Lo di area yang gelap, karena di dunia keuangan kita tahu areanya ada yang abu-abu, ada yang gelap. Ya. Kita mau jadi terang. Amin. Mudah-mudahan Get Rich terus menjadi terang di kalangan financial educator. Tepuk tangan buat Get Rich. Nah, tadi kesulitan dan tantangan menjadi financial educator salah satunya adalah banyak istilahnya kompetitor atau istilah kita bukan sebut kompetitor lah, rekan-rekan seperjuangan yang motifnya nggak netral. Nah, tapi menurut pandangan Ken, apa kesulitan dan tantangan lainnya mengenai menjadi financial educator? Kalau buat Get Rich sendiri, sebenarnya yang paling unik adalah kita boleh dibilang kita lumayan idealis tentang gaya hidup, karena kita sebisa mungkin di Get Rich sejauh ini tuh kita nggak pakai gaya-gaya flexing. Ya, good. Sedangkan another rekan-rekan kita yang lain mungkin pakai flexing untuk bisa dapetin masa. Ya. Jadi menurut kita ya tantangannya itu. Kita menjalani value yang kita pegang, tapi di satu sisi mungkin orang lebih tertarik dengan apa yang ada di luar sana yang lebih kelihatan bling-bling. Ya. Itu tantangan buat kita. Jadi Oke. unik sih. Banyak yang udah kesana terus jadi korban datang ke kita. Ya. Jadi intinya di era flexing saat ini, intinya kan tetap ingin menjadikan Get Rich ini sesuai dengan value yang telah didirikan awal ya. Nggak flexing-flexian, tapi menggunakan metode edukasi, pengajaran yang tepat supaya orang-orang ini bisa mengolah keuangan dengan baik dan mencapai kebebasan finansial. Nah, tentu saja Ken Henderson ini merupakan sosok yang sangat menjadi panutan ya buat teman-teman member Get Rich. Tapi saya percaya bahwa Ken juga memiliki sosok yang sangat menginspirasi. Kira-kira siapa sosok yang menginspirasi dan bisa mengubah Ken hingga menjadi Ken yang saat ini? Ini kalau gue jawabannya agak religius nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Ya gue memegang iman gue, ya gue ngerasa manusia bisa dosa. Ya. Jadi gue kalau ngelihat sosok-sosok yang ada yang jadi mentor-mentor gue lihat yang baik-baiknya aja. Ya kayak tadi sempat gue sebut Tony Robbins, T. Harv Eker, Robert Kiyosaki. Di Indonesia juga ada Pak Tung, ada Pak Bong, terus banyak teman-teman lainnya juga. Tapi manusia pasti punya flow. Betul. Ya gue mendingan ngelihat ke Tuhan aja. Agree banget. Jadi pokoknya intinya kita berbalik ke Tuhan ya, karena yang paling sempurna di muka bumi ini hanyalah Tuhan. Dan tentu saja Tuhan juga banyak pengajaran juga ya mengenai uang, bagaimana memanage uang, di mana ada perumpamaan tentang talenta dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Ken Henderson sendiri, pandangan kamu soal uang itu seperti apa? Simpelnya tuh uang tuh amplifier sebenarnya. Jadi kalau kita main gitar listrik kagak pakai amplifier kan nggak kedengeran tuh suaranya. Ya. Nah, amplifiernya kayak uang.
Oke. Jadi dia cuma memperjelas suara atau uang tuh cuma memperjelas karakter seseorang. Oke. Jadi kalau awalnya orangnya kelihatan baik, bisa jadi ya belum tentu baik atau nggak ketahuan. Mm-mm. Ketika dia punya uang banyak, ternyata dia nggak sebaik itu, baru Benar. ketahuan tuh. Ada tuh yang kayak gitu. Jadi kita bisa mengenal karakter seseorang dengan uang ya. Ya, Jadi kasih uang. dia kuasa, kasih dia duit. Nah, lu kan apa yang ngetren kan, lo punya duit, lo punya kuasa. Iya, Kasih iya, dia iya, kuasa, iya, kasih dia duit, ketahuan orangnya aslinya kayak gimana. Yes. Itu luar biasa ya, tepuk tangan buat Ken Henderson ya. Jadi kita bisa menilai sesuatu, menilai orang dengan bagaimana dia mengolah uang atau bagaimana ketika dia punya uang. Nah Ken, topik terakhir nih, aku penasaran juga. Waktu itu kamu pernah terjun di sektor properti juga. Nah, gimana kamu akhirnya bisa terjun ke sektor properti pada waktu itu? Ya karena belajar sih. Gue lihat pada waktu itu apa cycle-nya kelihatannya bagus. Gue belum ngerti terlalu banyak, tapi gue coba aja gitu. Dan gue banyak belajar kan. Gue juga punya guru-guru yang berhasil di bidang properti. Jadi ya udah, gue cobain aja. Waktu itu jadi developer, gue handle bagian penjualannya gitu ya. Tapi di realita lapangan, gue nggak merasa itu cocok dengan gue. Iya. Karena di properti keras tipenya ya. Mm-mm. Olive istri gue bilang kayak, Ken kalau kamu lagi ngurusin properti nggak kayak kamu deh, kayak kamu bawaannya marah-marah banget. Ya karena memang di sana lapangannya kondisinya gitu. Jadi gue ngerasa oke deh, daripada gue develop, gue lebih invest aja di properti, invest dapat passive income enak. Oke, jadi si Ken Henderson ini tipenya lebih seorang investor ya, Pak. Investor di saham yang lebih tentu saja lebih liquidity lebih bagus dan juga investor di properti. Oke, sekali lagi terima kasih buat Ken Henderson buat waktunya. Sama-sama Bernard, thank you udah diundang. Benar-benar insightful lah mengenai mindset kamu, perjalanan membangun Get Rich hingga bagaimana mengolah keuangan. Dan tentu saja ini merupakan inspirasi buat kita semua Cuan Troopers, dan thank you banget buat para Cuan Troopers yang sudah mengikuti acara Sukor Coffee Talk hari ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe dan see you di Sukor Coffee Talk selanjutnya. Bye-bye.